Halo, selamat datang di tempat curhat. Saat dunia menutup telinga untuk kamu, tempat curhat akan selalu membukakan telinga untuk kamu. Buat kamu yang baru datang ke channel ini dan belum tahu channel ini tentang apa sih? Nah, jadi channel ini adalah sebuah channel di mana kamu bisa berbagi cerita dan mencurahkan segala isi hati kamu maupun masalah yang sedang kamu hadapi. Caranya adalah kamu bisa DM Instagram di @tempatcurhat dan Messenger di Facebook Tempat Curhat. Di situ kamu bisa menceritakan apapun ya, dan Tempat Curhat akan selalu berusaha pastinya untuk memberikan solusi yang terbaik buat kamu dan pastinya akan mendengarkan kamu selalu karena kamu tidak sendiri. Baik, langsung saja saya bacakan curhatan ketiga datang dari seorang wanita bernama Veronica Silalahi. Begini ceritanya. Saya bersyukur karena saya sudah berhenti bermain Instagram selama 3 minggu. Jadi awalnya saya iseng buka YouTube dengan keyword manfaat jika berhenti bermain sosial media. Lalu singkat cerita, saya sangat tertantang dengan challenge ini karena jujur, Instagram telah banyak menyita waktu saya. Dan bukan itu saja, paket saya pun terkuras begitu saja, padahal sama sekali saya tidak mendapatkan manfaat apapun. Benar apa kata mereka, bermain Instagram memang sangat buruk untuk kesehatan mental. Ya, memang kita disuguhkan dengan cerita menarik dari story teman sampai-sampai kita juga ingin memamerkan apa yang kita punya. Rasanya tak ingin kalah dengan yang lain. Dan seiring waktu saya sadar penyebab saya depresi dan kurang bahagia adalah Instagram, dalam kurung menurut saya. Saya selalu membanding-bandingkan diri dengan teman-teman yang instastory-nya menarik, padahal belum tentu apa yang mereka tampilkan adalah apa yang sebenarnya mereka rasakan dan nikmati. Jangan heran kalau mereka masih saja mengunggah kegiatan mereka sehari-hari. Seminimalnya ada orang yang melihat bahkan mengomentari dengan kalimat yang kita tunggu-tunggu. Bagus ya? Itu di mana? Wah, suara kamu ternyata bagus juga ya. Atau bahkan yang lebih alaynya lagi, cantik banget sambil buat emot nangis. Hal itu yang membuat manusia ketagihan dan saya salah satunya. WKWK. Logika aja sih, siapa sih yang gak ingin dipuji? Lalu, seiring berjalannya waktu, saya pun sadar bahwa ini gak baik untuk kesehatan mental saya. Dengan pertimbangan 2 hari 2 malam, saya akhirnya memberanikan diri untuk menghapus 2 aplikasi paling asik sekarang ini, Facebook dan Instagram. Aku pernah baca satu ungkapan aplikasi dibuat secanggih mungkin supaya kita ketagihan, and it really opens my mind. Jadi hari ini genap 3 minggu saya sudah tidak bermain Instagram. Manfaatnya, saya merasa lebih bahagia sekarang. Sehat, dalam kurung tidur cukup, perasaan damai dan nyaman sama diri sendiri. Belum sampai di situ, setelah saya off dari Instagram, saya coba analisa beberapa lama sih waktu yang saya habiskan hanya untuk bermain gadget. Sudah produktifkah hari-hari yang saya jalani selama ini? And you know, I am speechless. Ini iseng-iseng saya analisis pakai metode saya sendiri dan ternyata banyak jam terbang yang saya sia-siakan. Jika saya benar-benar menggunakan waktu dengan benar, maka saya punya waktu 10 jam 25 menit setiap harinya untuk mendapatkan value time. 3 jam bermain gadget, 4 jam untuk free time tergantung aktivitas teman-teman dan ini bukan menjadi patokan selamanya. Sekarang coba deh, teman-teman, ibu, kakak, abang semuanya analisa juga aktivitas sehari-harinya gimana. Sudah produktif apa belum? Sudah maksimal apa belum? Kalau belum, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, coba buat goals untuk hari ini, membuat kita semakin tertantang dan tidak ada waktu untuk berleha-leha. Sekian. Oke, baiklah. Jadi curhatan hari ini tuh datang dari Veronica Silalahi. Dan pembahasan kita pada episode ketiga hari ini tuh lebih ke sosmed ya, khususnya Instagram. Nah, siapa nih di sini yang adiktif sama aplikasi Instagram? Mungkin ada beberapa para pendengar yang kecanduan ya main sosmed, khususnya di sini yang kita bahas adalah Instagram. Nah, saat membaca ini sih saya tertarik ya, karena saya salah satu orang yang aplikasi Instagram di tahun 2017-an.
Nah, jadi usia saya waktu itu 20 tahunan dan lumayan candu sih waktu itu main Instagram. Jadi kayak suka banget gitu. Suka liatin story orang dan suka buat Insta story juga gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat arsip story di tahun-tahun yang sebelumnya itu, di tahun-tahun kalian saya mual sendiri gitu liatnya. Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih pengaruh Instagram atau sosmed lain itu terhadap kesehatan mental? Kalau menurut penelitian itu memang ada ya teman-teman, namanya itu Instagram Anxiety. Menurut National Geographic nih, Instagram Anxiety itu merupakan kondisi di mana individu mengalami kecapean, stres, cemburu, sedih, dan benci sama diri sendiri setelah melihat postingan Instagram orang lain dan membandingkan dengan diri sendiri. Nah, dengan membandingkan diri kita terhadap orang lain itu kan tentunya menimbulkan kecemasan ya. Misalnya sebelumnya itu kita hanya bisa melihat kehidupan beberapa orang aja gitu sebelum adanya sosial media dan sebelum kecanggihan zaman ini. Namun kan dengan adanya Instagram, kita itu bisa mengetahui hidup ratusan pengguna yang dapat membuat kecemasan secara enggak langsung. Karena lihat kehidupan orang lain kok kayaknya enak ya, kok asik jalan-jalan ya, kok pacarnya ganteng banget ya gitu. Nah, yang kita lihat ini kok saya stuck ya hidupnya, kok gini-gini aja ya gitu ya mungkin ya. Nah, menurut penelitian ini kayak gitu perbandingannya. Jadi secara nggak langsung kan itu bisa buat kamu menderita Instagram anxiety. Selain itu juga kualitas dan kuantitas tidur kamu pastinya nggak teratur ya. Kalau kamu termasuk kategori orang yang candu banget nih sama sosmed, ini kan bisa berdampak pada kesehatan fisik dan pada akhirnya lari ke kesehatan mental kamu. Terus buat kesehatan mata dan tubuh kamu juga pastinya nggak baik ya. Karena kan pancaran sinar terang dari gadget itu kan meniru sifat alami matahari. Makanya nggak bagus radiasinya ke mata. Dan itu salah satu penyebab kamu sulit tidur karena jam biologis tubuh kamu itu menganggap cahaya ini sebagai sinyal bahwa hari masih pagi, dan karena itu produksi melatonin jadi terganggu dan itu yang mengakibatkan susah tidur. Nah, jadi memang harus hati-hati sih gunain sosmed ini ya. Jangan sampai kita yang dikuasai sosmed, karena kan sudah seharusnya kita yang menguasai. Karena sosmed itu kan sebuah aplikasi dan sedangkan kita makhluk hidup ya. Posisi kita itu kan paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Jangan sampai kita yang dikuasain sosmed. Kalau boleh cerita dikit sih dari pengalaman saya di tahun 2017 lalu. Bisa dikatakan saya candu Instagram, tapi untungnya nggak sampai Instagram anxiety juga sih gitu. Cuman dulu itu malah privacy saya nggak bisa saya kendalikan, itu masalah saya dulu gitu. Jadi kadang pas saya sedih buat quote-quote sedih, dan kalau happy saya juga buat di Instastory, dan saya merasa alay banget lah pokoknya waktu itu. Sampai kalau lihat saya yang sekarang sama bandingkan saya yang dulu itu pingin lemparin telur busuk, tau gak sih? Gitu. Jadi sampai saya ingat banget ya, kakak saya tuh pernah negur, "Dek, kalau sedih itu gak perlu orang tahu, gak perlu dunia tahu. Dunia itu harus tahu kamu tuh orang yang kuat dan happy. Harus tebarkan vibe positif sama orang lain. Karena kalau kamu sedih juga dunia gak bakal peduli. Jadi gak perlu dunia tahu. Masih ada kakak, masih ada mama yang bisa jadi home buat kamu. Gak perlulah di sosmed buat gituan." Nah, itu saking aku dulu privacy aku tuh sampai, karena aku kurang bisa mengendaliin, sampai kadang aku sedih buat ke Instagram juga quote-quote sedih ini segala macam, sampai kakak aku pernah negur kayak gitu. Nah, jadi kata-kata ini yang sampai sekarang aku inget terus dan gak bakal aku lupain gitu. Jadi memang kata-kata itu benar-benar punya kekuatan untuk merusak dan memulihkan ya. Jadi hati-hati sama kalimat, karena terkadang kalimat baik yang nampaknya sepele itu bakal bisa ngerubah kita 100%, dan sebaliknya.
Makanya kita harus belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang baik juga ya teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, kata-kata kakak saya itu benar-benar ngerubah saya banget sih sejak itu. Dan sampai saat ini juga saya nggak pernah nunjukin sama dunia dan sosmed kalau misalnya saya lagi galau. Kecuali sama orang-orang dekat gitu. Baru kita kan butuh tempat cerita juga. Makanya juga ini dibangun, tempat curhat ini dibangun untuk gitu. Biar kamu itu nggak ngerasa sendiri, biar kamu itu ada forum dimana saat kamu lagi ada problem or something, kamu bisa cerita lewat DM maupun messenger di tempat curhat. Dan seiring berjalannya waktu dan usia saya juga semakin bertambah, yang saya pelajari dari dunia persosmedan ini juga sebenarnya kita nggak perlu gitu umbarkan kebahagiaan atau kesenangan juga sih. Karena menurut saya saat kamu misalnya di posisi senang nih, lagi happy, ketawa-ketawa, atau misalnya sedang makan-makan mewah di restoran mahal, beli barang-barang gitu kan. Pengguna sosmed yang lain misalnya mereka lagi galau banget, terus belum bisa beli makan, pingin belanja kayak kita tapi belum sanggup. Nah itu kan kasihan gitu ya sama yang lihat, karena nggak bisa ngerasain kebahagiaan yang kita rasakan di saat posisi yang mereka alami itu sedang terpuruk banget gitu kan. Jadi kasihan ya merekanya gitu. Tapi emang nggak semua orang begitu ya, karena kan perspektif orang kan beda-beda gitu. Ada orang yang bodoh amat lah gitu, ada orang yang cueknya luar biasa. Nah cuman kan ada orang yang sifatnya seperti yang saya gambarkan tadi gitu sih. Itu sih hak tiap orang ya, hak kamu juga gitu, karena kan tiap orang punya haknya masing-masing. Cuman kalau saya sih emang sekarang ya pemikirannya begitu, makanya emang jarang banget sih emang kalau sekarang itu buat instastory atau postingan, nggak sesering dulu lah buka sosmed. Di balik semuanya itu memang setiap aplikasi, nggak cuma aplikasi sih, tiap hal itu kan memang ada plus minusnya ya. Jadi kembali ke kitanya masing-masing dah gitu sih sebenarnya. Oke, baiklah. Itu tadi cerita dari Kak Veronica Silalahi yang berhasil berhenti main Instagram selama 3 minggu. Nah, menurut kamu gimana nih? Kamu termasuk orang yang adiktif gak nih sama sosmed? Udah ada rencana belum ngepasi kecanduan kamu sama sosmed? Nah, bisa komen di kolom komentar ya. Oke deh, see you in the next story. Bye-bye.